Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. 1 Yohanes pasal 5 terambil dari ayat 13. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak mendapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Dia adalah anak yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Diberi judul Melawan Dosa. Nats yang mendasarinya terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Pada hakikatnya, dosa adalah perlawanan kepada Allah. Dalam pengertian ini, tidak ada jenis dosa ringan dan dosa berat. Setiap dosa adalah kejahatan di hadapan Allah. Sebab Allah itu kudus. Sikap membiarkan diri berkubang dalam dosa merupakan keputusan etis yang mematikan, sehingga tidak mungkin selamat dari murka dan hukuman Allah. 1 Yohanes 5 ayat 16-17 membedakan dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Tampaknya yang dimaksudkan dengan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah membiarkan saudaranya tetap berdosa tanpa memberi teguran. Sebaliknya, jika umat yang percaya kepada Kristus menjalani hidup yang jahat dan cemar, maka ia tidak akan menerima pengampunan dari Allah. Bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 2. Sebab iman kepada Kristus dan karya penebusannya tidak dapat dikompromikan dengan kehidupan yang najis dan mengikuti keinginan dunia. Sesungguhnya, setiap kita bisa berada dalam posisi tersebut, yakni menganggap diri beriman, tetapi hidup cemar. Spiritualitas kita sering bersifat mendua dan munafik. Kegagalan kita melawan dosa hanya dapat diatasi
apabila iman kita kepada Kristus bersifat integratif, bukan kontradiktif. Ritme spiritualitas yang kontradiktif ditandai oleh tindakan dosa, bertobat, bertobat, dan berdosa lagi, dengan jenis dosa yang sama. Namun pembaruan hidup ditandai oleh sikap yang konsisten dan taat di tengah-tengah godaan dan perubahan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan firman hari ini. Dan saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab setiap seru doa kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk setiap umat-Mu yang mengalami sakit ya Bapa. Engkau juga berkati setiap anggota keluarga yang telah merawat. Engkau juga berikan kesehatan dan kesabaran selama merawat anggota keluarga yang sakit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam usia pendidikan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan semangat dan sukacita dalam proses belajarnya, agar setiap apa yang sudah dicita-citakan atau yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Bapa dengan proses vaksinasi untuk usia anak sekolah yang telah berjalan selama ini, sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan secara tatap muka 100% untuk beberapa lokasi sesuai dengan program pemerintah. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap anggota keluarga yang saat ini bergumul tentang hubungan antar keluarga, pekerjaan, masalah ekonomi, pasangan hidup, keturunan, pendidikan. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati agar apa yang diharapkan Engkau bisa memberikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami berdoa untuk Gereja GKI Karet dan Bajem Kota Bumi. Bapa berkatilah kesehatan Pendeta Ambar, Penatua Irving dan Majelis Jemaat GKI Frumnas dan Bajem Kota Bumi. Bapa berkati juga semua pelayanan, semua bidang pelayanan di gereja. Begitu juga tim multimedia yang mendukung semua bidang pelayanan di gereja di masa pandemi, agar dapat bekerja dan mengembalakan jemaat-Mu di GKI Frumnas dan Bajem Kota Bumi demi kemuliaan nama-Mu. Begitu juga program yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai seturut kehendak Tuhan dan berdampak positif bagi banyak orang, begitu juga bagi warga sekitar gereja. Bapa kami yang di surga, saat ini di gereja kami telah dilaksanakan ibadah onsite terbatas dan online melalui YouTube. Biarlah Bapa memberkati semua jemaat yang hadir dengan kesehatan yang baik. Biarlah semua acara berjalan dengan lancar seturut kehendak Tuhan saja. Tolonglah Tuhan agar semua ini dapat terlaksana dan terwujud dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan kabulkan semua permohonan doa kami ini. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan pemerintah kami, presiden kami, dan juga para jajarannya. Biarlah mereka boleh memimpin dengan hati nurani yang tulus ya Bapa. Hati yang mencintai rakyatnya, hati yang memperhatikan segala kebutuhan rakyatnya ya Bapa.
dari hal-hal yang terkecil sampai yang terbesar. Saat ini kami juga mau berdoa untuk percepatan vaksinasi di seluruh tanah air Indonesia, terutama buat anak-anak kami dari usia 6 sampai 12 tahun. Kiranya ya Bapak, para orang tua akan lebih memperhatikan anak-anaknya untuk kebutuhan vaksinasi ya Bapak, sehingga program vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga bangsa Indonesia terutama anak-anak ya Bapak boleh memperoleh kekebalan tubuh melalui vaksinasi ini. Kami juga mau berdoa untuk bencana alam yang menimpa negara kami ya Bapak, baik itu gunung meletus, gempa bumi, banjir rob, banjir bandang, dan juga badai topan ya Bapak. Banyak sudah korban akibat bencana alam ini ya Bapak. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak juga yang kehilangan sanak saudara mereka ya Bapak. Ya Bapak di surga, kuatkanlah hati mereka ya Bapak. Berikanlah mereka berkat melalui orang-orang di sekitar mereka ya Bapak. Dan ajarlah kami ya Bapak, agar kami boleh juga mengasihani mereka melalui apapun yang boleh kami perbuat. Sedikit yang kami perbuat ya Bapa, semoga itu dapat membantu mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Bapa, sekiranya itu dapat menghambat berkat yang akan Engkau berikan kepada mereka. Inilah doa kami Bapa di surga, doa yang kami aturkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Roh Kudus, terpujilah Yesus, terpujilah Bapa di surga. Amin.